Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope all of you are in good conditions. So today we still talk about personal letters and we have two menus for today. So what are they? The first one is about types or kinds of personal letters and the second one is about the sentence structures and styles of personal letters. Baik, jadi learning outcomes-nya itu melalui model discovery learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari sumber belajar. Peserta didik diharapkan dapat menentukan tipe surat pribadi dan struktur serta gaya bahasa dalam teks surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya dengan teliti. Jadi sebenarnya struktur itu sudah diulas ya di video sebelumnya, namun di sini tuh strukturnya lebih kepada gaya bahasanya. Seperti itu. Baik, di video pembelajaran sebelumnya sebenarnya telah diulas tentang structures ya. Namun di sini kita akan belajar structures lagi, namun lebih kepada sentence structures dan style dari personal letter itu. Kemudian ada jenis-jenis dari personal letter. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang kinds of personal letters ya, atau jenis-jenis atau macam dari personal letters itu sendiri. Nah, kurang lebih ada 6 ya di sini. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah pen pal atau pen friends. A pen pal is someone you communicate with by sending letters regularly. Jadi maksudnya apa? Di sini adalah yang seperti bisa kalian lihat di slide ya. Sahabat pena, pen pal atau pen friends itu adalah sahabat pena. Jadi di mana kalian itu bersahabat tapi dengan cara surat menyurat gitu ya. And the second one is fan mail atau fan letter di sini. You write fan mail to someone you admire, for example, famous actor, rock star, author, or sport hero. Jadi di sini adalah surat yang kita tujukan itu kepada idola kita atau seseorang yang kita idolakan. Bisa seperti penyanyi, aktris, bintang rock, penulis, bahkan atlet ya. Nah, di sini tuh ada contohnya di foto ya, bahwa ini adalah love letter ya. Fan mail atau fan letter dari fansnya Taylor Swift ya. Mungkin teman-teman ada yang suka sama Taylor Swift. Nah, gitu ya. Itu Dear Taylor. Nah, ke bawahnya itu adalah kalimat-kalimat bagaimana dia mengidolakan Taylor gitu ya. Kemudian ada love letter ya, atau surat cinta gitu. You can write a love letter to someone whom you love or care about. Jadi ya tentu saja ya, surat cinta ini adalah surat yang ditujukan kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada farewell letter ya. In a farewell letter, you say goodbye and good luck to someone who is moving interstate or overseas or changing school. Jadi, ini tuh surat yang ditujukan kepada seseorang yang tadinya itu dekat dengan kita, berada dekat dengan kita, kemudian itu dia misalnya pindah ke luar kota atau pindah sekolah gitu ya. Misalnya kalian mempunyai sahabat dekat di sekolah, kemudian dia tuh pindah sekolah gitu. Nah, kalian tuh bisa menyampaikan selamat tinggal melalui farewell letter gitu, dan kalian bisa bilang good luck ya untuk sekolah barunya gitu. Kemudian ada get well letter. You send a get well letter to wish someone a speedy recovery from illness. Jadi ini surat yang ditujukan kepada orang yang sakit gitu ya. Dengan surat ini kalian bisa menyampaikan rasa empati kalian, dan kalian bisa mendoakannya semoga bisa cepat sembuh gitu. Kemudian ada the condolence letter. In a condolence letter, you show sympathy usually for the loss of someone close to the recipient. Jadi ini adalah surat yang ditujukan untuk mengungkapkan rasa bela sungkawa kita, rasa simpati kita kepada seseorang yang kerabatnya itu misalnya meninggal gitu ya, kerabatnya meninggal seperti itu. Nah, well, next is about congratulations.
You would send this letter to congratulate someone on the birth, achievement, or award. Jadi surat ini ditujukan kepada seseorang yang misalnya menerima penghargaan gitu ya. Jadi kita itu mengucapkan rasa selamat gitu ya, mengucapkan selamat kepada mereka. Misalnya teman kalian mendapat ranking 1 atau kakak kalian mendapatkan penghargaan dari pekerjaannya gitu ya. And the next is about thank you. When you write a thank you letter, you are showing your appreciation to someone. Jadi ini adalah surat dimana kita tuh mengucapkan terima kasihnya kepada seseorang gitu ya. Misalnya kita itu ketika ulang tahun dikirimi hadiah oleh teman kita, jadi kita tuh dengan cara berterima kasih atau mengapresiasinya itu bisa menggunakan thank you letter gitu ya. And the next is holiday letter. Your holiday letter could celebrate a birthday, Idul Fitri, Christmas, New Year, or any other special event or holiday. Jadi ini adalah surat yang menceritakan tentang pengalaman kita ya, pengalaman lebih tepatnya tentang liburan gitu ya. Misalnya liburan Idul Fitri, liburan Natal, liburan akhir tahun, atau liburan akhir sekolah gitu ya. Okay, next we move to sentence structures and styles of personal letters. So we will focus on sentence structures first. There are several points that we must pay attention for that. The first one is about accuracy of grammar is important. Ya, jadi setuju ya kalau grammar itu memang penting gitu ya. Kemudian yang kedua itu complete sentences are expected. Jadi complete sentences di sini maksudnya adalah kalimat yang lengkap. Maksudnya kalimat yang include subject, object, predicate, and complement gitu ya. Itu. Kemudian use contractions such as I will, I am, and we will. Nah, jadi contractions itu apa? Contractions itu adalah kata dalam bahasa Inggris yang mana lazimnya itu dalam penggunaannya disingkat gitu ya. Seperti I will menjadi I will, I am menjadi I'm, we will menjadi will. Jadi di situ maksudnya apa? Ditujukan supaya mengurangi kekakuan gitu ya ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu. Kemudian use personal pronouns such as I, we, you. Nah, jadi dalam penulisan personal letter itu kan memang ada ya kita menyebut nama seperti pengirim dan penerimanya siapa gitu. Tapi tidak dalam setiap kalimat kita menyebutkan selalu namanya gitu. Maka kita bisa menggantinya menjadi kata ganti I, we, and you. Kemudian use the active voice ya, kalimat aktif. Well, the next is styles of personal letters. So there are several things. The first one is language use may be personal, like first and second person pronouns. Jadi ini related dengan poin sebelumnya ya, dimana di personal letter ini menggunakan kata ganti atau pronouns gitu ya. Jadi ada kata ganti pertama dan kata ganti orang kedua, yaitu kata ganti orang pertama itu ya I gitu ya, dan kata ganti orang kedua itu you gitu ya. And next is be warm ya. Jadi kita tuh feel free untuk menulis personal letter itu, dan since ini adalah informal letter gitu. Kemudian the next is use person's names you are writing to ya. Ini dimana kita itu kan mengirim pesan ya kepada seseorang, maka kita juga harus menuliskan siapa penerimanya gitu. Kemudian various sentence length, jadi perhatikan kepanjangan kalimatnya. Kemudian write in a natural conversational style. Oke. Ya, ini adalah surat informal ya. Jadi kalian bisa menulis dengan your natural style gitu ya, atau dengan gaya bahasa kalian sendiri gitu ya, gaya bahasa bercakap-cakap kalian gitu. Let your personality shine through in your writing. Ya, feel free untuk menulis ini gitu. Jadi kalian bisa menulis dengan gaya kalian sendiri gitu.
Well, this is the second example. December 9th, 2010. Jalan Rajawali, Semarang. Dear Hakim, I would like to introduce myself. I'm Bernardo, a student of SMP 3 Semarang. I think we have the same hobby. I like correspondence. That's why I write a letter to you after I know your address from the Smart magazine. I hope you would be my pen pal. My hobby is not only correspondence, but also reading stories. How about you? Please tell me everything about you as well as your school. I would be glad to read it. See you later and give me a response. Faithfully, Bernardo. Nah, jadi surat pribadi ini tuh berbicara tentang penpal ya. Jadi si Bernardo ini mempunyai sahabat pena yaitu Hakim. Nah, ini surat yang dikirimnya ke Hakim ya. Menceritakan dia itu berkenalan dan hobinya apa, sekolahnya di mana, seperti itu ya. Nah, di surat pribadi ini atau di personal letter ini juga terdapat contractions ya. Ini di I'm Bernardo, a student of SMP 3 Semarang. Jadi I'm di sini tuh disingkat ya. Yang tadinya I am jadi I'm ya. Baik, berikutnya itu ada contoh dari holiday letter. Semarang, the 7th of November 2016. Dear my best sister, Ira. How are you, dear? I hope you're okay and the Lord always blessing you. Dear, I want to tell you about my holidays vacation in Jogja 2 months ago. It was a nice vacation. I went there with my classmates. We went there by motorcycle. We arrived there about 10 a.m. Firstly, we visited Baron Beach. There was a lovely view. Someone took a photograph and the other played in the beach. Second, we visited Indrayanti Beach. Indrayanti Beach seemed more beautiful than Baron. There was too crowded. Much of people decided to spend their holiday in there. After played in there, we felt so hungry. So we decided to take a rest and got some food. Finally, we felt so tired and went home at 3 p.m. It was so nice holiday. Actually, I want to go there with you, but I know you're really busy, so I will wait you until you have free time and let us go there together. Yours sincerely, Fadilah Karim. Baik, di sini jadi ada contoh dari holiday letter. Surat ini berbicara tentang Fadilah Karim yang menceritakan pengalamannya ketika ia berlibur ke Jogja kepada Ira. Baik, berikutnya ada contoh dari thanking letter. Semarang, the 7th of November 2016. Dear Mr. Andrew, thank you for your precious time meeting me yesterday regarding the voice talent position at Sun Moon Media. It was a pleasure connecting with you and hearing how enthusiastic you are about the company goals. Due to my background as the media producer, I was particularly interested in your innovative ideas for grabbing audience through the voice talent. It left me with the sense that we'd create a great collaboration. You also mentioned that you will be taking some time to make a hiring decision, so I will do my best to wait despite how excited I am to be considered. Meanwhile, let me know if there's any further info I can provide. Thanks again for choosing me as one of your candidates. Regards, Nina. Baik, di contoh thanking letter ini berbicara bahwa
rasa terima kasihnya Nina kepada Mr. Andrew karena telah memilihnya menjadi salah satu kandidat yang akan bekerja sama dengan Sun Moon Media di posisi voice talent, ya. Baik, yang selanjutnya itu ada contoh dari fan letter. Yang pertama, the 28th of March 2017. Dear BTS, out of all the things you have done to inspire me, I choose your story of how you, all of you, rose up against the odds gives me hope that I too can do that. Thank you for being my source of happiness, inspiration, strength, motivations, and hope because you and I have made new friends, made a few poems and aesthetic that have opened up another pathway in my life. Niku Yap from Philippines. Kemudian yang kedua, Dear Taylor, I love you so much. You're the best and you're very beautiful and cute. I'm really enjoying your songs, especially 22. I love it. I hope you will come to Japan again. I'm looking forward to it. Please do your best, Taylor. Baik, jadi di fan letter ini menceritakan atau berbicara tentang penggemar dari yang surat pertama itu penggemar BTS, kemudian yang surat kedua itu penggemar dari Taylor Swift, bahwa BTS dan Taylor Swift itu telah menginspirasi mereka dalam banyak hal seperti menginspirasi dalam membuat cerita, membuat puisi, lalu mereka menceritakan bahwa mereka itu menyukai lagu-lagu dari idolanya, seperti itu. Well, jadi ini adalah contoh dari congratulation letter. B101 Regency Apartment, New Bombay, 28 December 2012. Dear Gauri, we are writing to extend our hearty congratulations to your graduation. Baby, you have made us all very proud. We were delighted to hear that you scored over 90% marks. That is quite an achievement and calls for a special celebration. We understand that you wouldn't have achieved this without hard work and perseverance, and we are quite certain that your integrity and work ethic will take you places. In order to show our appreciation, we have enclosed a small gift. Good luck in beginning your new career, Ravi and Uma. Baik, jadi di congratulation letter ini berbicara tentang Raffi dan Uma yang mengucapkan selamat atau memberikan apresiasi kepada Gauri atas kelulusannya. Well, jadi ini ada salah satu contoh dari condolence letter. 54 Sukanya Apartments, New Delhi, April 18, 2019. Dear Madhu, I'm falling short of words to express my deep sorrow on sudden demise of your father. It came as a real shock to me when this news reached me. I still cannot believe he is not there because he looked good in health when he visited me a few weeks ago. He was a dear friend to me and together we shared some beautiful memories of our lives. In these difficult times, I'm with you and your family. I pray with the bottom of my heart from Almighty to grant his soul peace and all the strength to all his loved ones to face these dark times. Please accept my heartfelt condolence and sympathy. Sincerely, Suresh Mehta. Nah, jadi surat ini itu berbicara tentang Sureh ya, yang mengucapkan rasa bela sungkawanya atau rasa simpatinya kepada Madu atas kematian ayah dari Madu itu.
Well, jadi ini ada contoh dari farewell letter. Letter of farewell to teacher. Dear Mr. Elliot, I am writing to thank you for teaching me during my time at high school. The extra guidance you've provided and the patience you demonstrated during lessons has helped me immensely with staying focused and obtaining the grades one desired. While I have not always been a model student, your faith in me enabled me to have faith in myself, and for that I am truly grateful. I wish you all the best in the future. Sincerely, Georgia Kaysen. Baik, jadi di surat ini berbicara tentang Georgia, yang mana dia itu seorang siswa ya, yang mengucapkan selamat tinggal sekaligus rasa terima kasihnya kepada gurunya yaitu Mr. Elliot. Mungkin karena dia ini sudah lulus dari sekolah. Baik, jadi dapat disimpulkan ada beberapa macam dari personal letter, yaitu yang pertama penpal ya, atau surat kepada sahabat pena berupa fan mail. Itu ada surat yang disampaikan dari fans kepada idolanya, kemudian love letter, surat cinta, kemudian ada farewell, surat perpisahan ya, kemudian get well letter, yaitu adalah surat yang menyampaikan ucapan semoga cepat sembuh gitu ya kepada orang yang sedang sakit. Kemudian ada condolence letter, yaitu surat yang disampaikan untuk mengungkapkan bela sungkawa kita kepada keluarga dari yang kerabatnya itu meninggal. Kemudian congratulation letter, yaitu surat untuk mengungkapkan selamat atau rasa apresiasi kita terhadap seseorang. Kemudian thank you letter, itu ada surat yang untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada orang lain. Kemudian ada holiday atau celebration letter, itu adalah surat yang disampaikan untuk menceritakan pengalaman kita, pengalaman untuk merayakan sesuatu atau pengalaman ketika kita berlibur. Kemudian di sentence structures of personal letter itu yang pertama ada penggunaan grammar yang tepat, kemudian itu menggunakan kalimat yang complete atau lengkap, kemudian menggunakan contraction seperti I'll, I'm, dan will, kemudian menggunakan pronouns seperti I, we, you, lalu menggunakan active voice atau kalimat aktif. Kemudian style of personal letter itu menggunakan pronouns atau kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua ya. Kemudian menuliskan nama dari pengirim dan siapa yang akan dikirimkan surat. Kemudian perhatikan kepanjangan kalimat, lalu menulis dengan gaya percakapan secara natural. Kemudian biarkan personality kita itu keluar ya ketika kita menulis personal letter. Baik, di pertemuan atau di video pembelajaran yang akan datang, next we will talk about the expressions that used in personal letter and some useful expressions for letter writing.